Oke, kembali lagi bersama saya Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang encapsulation, class, instance, dan modifier. Terus abstraction, abstract class, interface. Terus yang ketiga inheritance, dan yang keempat itu polymorphisms, override, dan overload. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan encapsulation Python. Encapsulation pada bahasa pemrograman Python dilakukan dengan membuat metode tertentu tersembunyi dari luar objek. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, misalnya Java. Python tidak mengenal akses modifier seperti private, prototype, atau public. Contohnya teman-teman bisa lihat sendiri di bawah ini. Terus yang kedua saya akan menjelaskan abstrak pada Python. Abstraction memiliki tujuan untuk membunyikan detail yang tidak terlalu penting dari user. Untuk menggunakan mode abstrak, harus ditambahkan dekorator pada metode yang akan dijadikan abstrak dengan cara menambahkan add abstraction di atas metode tersebut untuk menunjukkan bahwa metode tersebut adalah abstrak. Untuk contoh dari abstraction pada Python itu, contoh di bagian kiri ini teman-teman bisa lihat sendiri. Terus hasilnya itu setelah di run, teman-teman bisa dilihat di gambar bagian kanan. Terus untuk yang kelima itu saya akan menjelaskan inheritance pada Python. Inheritance pada Python merupakan konsep mewariskan atribut dan metode yang dimiliki oleh sebuah kelas kepada kelas turunannya. Dengan konsep ini, kelas yang dibuat cukup mendefinisikan atribut dan metode yang spesifik di dalamnya. Sedangkan atribut dan metode yang lebih umum akan didapatkan dari kelas yang menjadi induknya. Ada dua kelas. Yang pertama itu parent class atau super atau base class. Yang kedua itu child class atau subclass atau different class. Terus contoh dari inheritance pada Python itu ada gambar di bagian kiri itu, kalian bisa lihat sendiri contohnya itu. Terus contoh di bagian kanannya itu ada output, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada penjelasannya juga, dapat dilihat pada contoh di atas. Hewan adalah parent class dari seekor sapi, sehingga ketika menggunakan metode move maka yang keluar adalah suara sapi. Namun ketika menggunakan metode bicara pada sapi maka yang keluar adalah suara hewan, karena kelas kucing dapat menggunakan metode parent class hewan. Yang ketujuh saya akan menjelaskan polymorphisms pada Python. Polymorphisms pada Python merupakan konsep yang memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah suatu objek agar melakukan suatu tindakan yang mungkin secara prinsip sama tetapi secara proses berbeda. Terus yang ke-8 saya akan menjelaskan polymorphism pada Python. Contohnya itu gambar di bagian kiri itu, mohon maaf gambarnya terlalu kecil. Terus gambar bagian kanan itu setelah di run, hasilnya output itu jenis hewan, salah satunya nocturnal. Terus jenis hewan kelelawar berburu waktu malam hari. Terus singa berburu waktu pagi hari. Baik, yang ke-9 saya akan menjelaskan encapsulation JavaScript. Encapsulation pada JavaScript adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan menjadi suatu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam membaca kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Terus yang kedua itu ada modifier. Akses modifier terbagi menjadi 4, yaitu default, public, private, dan prototype. Yang ketiga itu ada modifier default. Berarti bisa diakses oleh semua kelas, tetapi harus di dalam folder atau package yang sama. Cara mendeklarasikan modifier default adalah dengan tidak menuliskan apapun atau kosong. Terus saya akan menjelaskan contoh dari modifier default. Contohnya itu void set nama, artinya method, set nama adalah default.
Terus yang kedua saya akan menjelaskan modifier public. Berarti bisa diakses oleh semua kelas. Cara mendeklarasikan modifier public adalah dengan menuliskan public. Contohnya itu public void set nama, artinya method. Set nama adalah modifier public. Terus yang ketiga itu modifier private. Berarti hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Cara mendeklarasikan modifier private adalah dengan menuliskan private. Contohnya itu private void set nama, artinya method. Set nama adalah modifier private. Yang keempat itu modifier prototype. Berarti hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Berikut dengan semua subclass atau keturunannya. Cara mendeklarasikan modifier prototype adalah dengan menuliskan prototype. Contohnya itu prototype set void set nama, artinya method. Set nama adalah modifier prototype. Yang ke-11 itu saya akan menjelaskan encapsulation JavaScript. Yang pertama contoh modifier public. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya itu. Terus ada penjelasannya di bawah juga. Pada kelas person terdapat dua member, yaitu atribut dan name. Terus method. Method itu change name. Yang kedua itu member tersebut diberikan modifier public, artinya mereka akan bisa diakses dari mana saja. Terus contoh yang kedua itu modifier private. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya itu. Terus ada penjelasannya juga di bawah. Pada contoh di atas kita memberikan modifier private pada atribut name dan modifier public pada method set name dan get name. Terus di bagian ke-12 juga saya akan menjelaskan itu encapsulation JavaScript. Ada contohnya itu modifier prototype. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya itu. Dan ada penjelasan juga itu pada contoh di atas. Kita memberikan modifier prototype pada atribut name. Terus yang kedua itu modifier default. Berarti bisa diakses oleh semua kelas, tetapi harus dalam folder atau package yang sama. Cara mendeklarasikan modifier default dengan cara tidak menuliskan apapun atau kosong. Contohnya itu void set name, artinya method set nama adalah default. Baik, yang ke-13 saya akan menjelaskan abstraction pada JavaScript. Abstraction pada JavaScript adalah proses untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya sisi fungsionalitas atau gambaran umum saja yang ditampilkan. Dalam abstract class itu ada bagiannya. Yang pertama itu kelas yang masih bersifat umum atau general atau perlu didefinisikan ulang. Yang kedua itu menggunakan keyword abstrak di kelasnya. Yang ketiga itu metode di dalam kelasnya boleh abstrak ataupun tidak. Yang keempat itu hanya kelas dan metode yang boleh abstrak. Terus variabelnya tidak boleh. Yang kelima itu metode yang tipenya abstrak wajib didefinisikan ulang oleh kelas anaknya atau override. Yang keenam itu tidak dapat dibuat objek secara langsung. Teman-teman bisa lihat contohnya sendiri di gambar bagian kanan ini ada dua gambar. Gambar pertama itu ada kelas induk, yang kedua itu ada kelas umur 2 tahun. Terus yang ke-12 saya masih menjelaskan tentang abstraction pada JavaScript. Teman-teman bisa lihat sendiri contohnya itu yang pertama itu kelas main. Contohnya itu ada di gambar bagian kiri. Terus setelah di run hasilnya seperti ini. Terus ada penjelasannya juga di bawah. Metode makan bertipe abstrak jadi wajib ditulis ulang atau override di kelas anaknya. Yang pertama itu induk, new induk. Tidak dapat dilakukan karena syarat abstrak. Salah satunya tidak bisa dibuat objek secara langsung. Selebihnya sama seperti inheritance kelas biasa. Terus yang ke-15 saya akan menjelaskan interface pada JavaScript. Interface pada JavaScript menggunakan keyword interface di kelasnya dan keyword implement di kelas yang mengimplementasikannya. Terus variabel yang ada di dalamnya bersifat public, static, dan final. Metode di dalam kelasnya semua adalah abstrak dan public hanya metode yang boleh abstrak. Variabel tidak boleh. Semua metode wajib mendefinisikan ulang oleh kelas anaknya atau override karena bersifat abstrak. Satu kelas bisa implement banyak interface. Satu interface bisa extend
banyak interface. Yang ke-11 itu saya akan menjelaskan encapsulation JavaScript. Yang pertama contoh modifier public. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya itu. Terus ada penjelasannya di bawah juga. Pada kelas person terdapat dua member yaitu atribut dan name. Terus method. Method itu change name. Yang kedua itu member tersebut diberikan modifier public, artinya mereka akan bisa diakses dari mana saja. Terus contoh yang kedua itu modifier private. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya itu. Terus ada penjelasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan encapsulation Python. Encapsulation pada bahasa pemrograman Python dilakukan dengan membuat metode tertentu tersembunyi dari luar objek. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, misalnya Java. Python tidak mengenal akses modifier seperti private, prototype, atau public. Contohnya teman-teman bisa lihat sendiri di bawah ini. Terus yang kedua saya akan menjelaskan abstrak pada Python. Abstraction memiliki tujuan untuk membunyikan detail yang tidak terlalu penting dari user. Untuk menggunakan mode abstrak harus ditambahkan dekorator pada metode yang akan dijadikan abstrak dengan cara menambahkan add abstraction di atas metode tersebut untuk menunjukkan bahwa metode tersebut adalah abstrak. Terus di bagian berikutnya itu ada contoh polymorphism pada JavaScript. Yang pertama contoh kelas bangun datar. Teman-teman bisa lihat contohnya sendiri itu di bagian gambar bagian kiri. Yang kedua itu contoh kelas persegi. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar bagian kanan. Terus yang ke-15 saya akan menjelaskan interface pada JavaScript. Interface pada JavaScript menggunakan keyword interface di kelasnya dan keyword implement di kelas yang mengimplementasikannya. Terus variabel yang ada di dalamnya bersifat public, static, dan final. Terus di bagian berikutnya itu masih juga tentang polymorphism pada JavaScript. Pada gambar bagian kirinya itu ada contoh kelas main. Terus setelah di output hasilnya ini menghitung luas bangun datar, menghitung keliling bangun datar, luas persegi 25,0, terus keliling perseginya itu 20,0, terus luas segitiganya 24,0, luas lingkarannya 314,15927, keliling lingkarannya juga 62,831852. Terus di bagian berikutnya itu saya akan menjelaskan inheritance pada Dart. Inheritance pada Dart konsep pewarisan dalam pemrograman mirip dengan dunia nyata, di mana seorang akan memiliki apapun yang diwariskan kepadanya. Dalam pemrograman kita dapat melakukan pewarisan suatu kelas ke kelas lainnya. Dengan demikian kita dapat mengembangkan kode dengan tujuan berbeda dari kelas yang sama. Misalnya sebuah pulpen adalah peralatan menulis, akan tetapi peralatan menulis tidak hanya pulpen, bisa saja pensil, spidol, dan sebagainya. Kelas awal biasanya disebut superkelas, dan kelas yang mendapat warisan tersebut adalah subkelas. Pewarisan pada pemrograman Dart menggunakan keyword atau extend. Terus tuh di bagian berikutnya itu contoh dari inheritance pada Dart. Contohnya pada gambar pertama itu adalah peralatan menulis. Gambar pertamanya itu peralatan menulis, sedangkan gambar kedua itu pensil. Terus gambar ketiga itu sambungan dari gambar kedua tentang pensil. Terus di bagian berikutnya itu saya akan menjelaskan abstraction pada Dart. Abstraction pada Dart itu yaitu sebuah kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat dibuat objeknya atau di instance. Tujuan dari kelas abstrak adalah sebagai superkelas atau kelas awal untuk kelas lainnya. Tidak seperti kelas pada umumnya.
Kelas abstrak tidak perlu menulis detail metodenya, cukup hanya nama metodenya saja. Nanti subkelas dari kelas abstrak lah yang akan membuat sendiri-sendiri detail implementasi dari metode tersebut. Terus di bagian berikutnya itu abstrak pada dart. Contoh kodenya itu yang pertama itu gambar pertamanya abstrak kelas dasar. Yang kedua itu gambar keduanya abstrak kelas bangun datar, ada void info double luas. Terus yang ketiga itu gambar ketiganya ada kelas segitiga, extend bangun datar. Teman-teman bisa lihat sendiri di hasil codingannya. Terus bagian berikutnya itu ada abstraction pada dart. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya itu.